saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara em, mencari atau menggunakan website Uniprot, Trackbank, dan juga OMIM. Nah, yang pertama itu kita buka Google, lalu kita lakukan pencarian website Uniprot. Kemudian setelah itu kita pilih website yang paling atas. Lalu ini merupakan halaman utama dari tampilan website Uniprot. Nah, Uniprot ini merupakan basis data yang mengumpulkan, mengelola, dan juga menyediakan informasi urutan dan juga anotasi fungsional protein yang berguna untuk memberikan pengetahuan lengkap terkait tentang protein yang sangat mudah diakses. Nah, selanjutnya kita lakukan pencarian protein yang kita tuju. Untuk kelompok 4 sendiri, protein yang dituju itu adalah EKT1. Kemudian kita klik search. Nah, di sini terdapat hasil dari pencarian protein EKT1, terdapat 21.498 database terkait di Uniprot Knowledge Base, yang mana hasil tersebut itu merupakan protein dari berbagai organisme dan juga terdapat informasi-informasi lain di tampilan Uniprot ini. Nah, selanjutnya itu kita klik Customize Columns untuk menyesuaikan tampilan kolom. Kita klik Sequence, kemudian kita klik Natural Variant untuk melihat natural variannya, lalu kita klik Save. Nah, nanti di sini tertera natural varian dari beberapa protein yang ada, seperti di sini ada pada human atau manusia, dan juga di sini juga ada natural varian human dengan kode protein yang berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat natural varian dari Homo sapiens atau human. Selanjutnya, untuk melihat informasi lebih lanjut, kita dapat mengklik kode entry pada laman protein EKT1 underscore human atau protein EKT1 pada manusia dengan kode P31749. Kita klik untuk melihat informasi lebih lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Salsabila Indrianto akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya. Setelah ngeklik P31749, maka halaman halaman yang akan muncul yaitu seperti ini, di mana ini merupakan halaman detail protein AKT1 human. Pada halaman ini terdapat informasi terkait nama proteinnya, yaitu RAC alpha serin atau threonine protein kinase, yaitu gennya AKT1, statusnya organismenya Homo sapiens, eh, panjang asam aminonya 480 dan sebagainya. Eh, Selanjutnya, untuk melihat informasi fungsi gen
ontologi dari protein AKT1, kita scroll ke bawah. Nah, pada halaman gen ontologi ini eh, terdapat informasi tentang fungsi fungsi eh, fungsi molekuler maupun proses biologis pada protein ini. Nah, pada eh, yang saya lingkari ini ada beberapa fungsi molekuler dari protein AK31 ini, seperti pengikat protein, pengikat ATP, pengikat enzim, dan aktivitas enzim kinase. Lalu kita kita scroll ke bawah untuk melihat proses biologinya. Nah, di sini sudah ada keterangan aspek yaitu biological process. Di antaranya ada proses apoptosis, mitokondria, aktivitas induksi kematian sel pada sel T, anokis, dan diferensi sel. Selanjutnya, untuk melihat lokasi subseluler dari alga T1, kita klik eh, subcellular location. Nah, eh, ini menampilkan gambar lokasi seluler dari protein AKT1. Di antaranya, di antaranya eh, di sitoplasma, nukleus, membran sel, dan mitokondria. Selanjutnya, untuk melihat struktur protein tiga dimensinya, kita klik struktur. Nah, berikut merupakan struktur tiga dimensi dari protein AKT1. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terus selanjutnya, jika kita ingin melihat penyakit yang berkaitan dengan protein AKT1 ini, kita bisa mengklik pada pojok kiri halaman Uniprot pada bagian Disease and Variants. Nah, di sini terdapat beberapa penyakit yang berkaitan dengan protein tersebut. Yang pertama itu ada breast cancer, colorectal cancer, proteus syndrome, Cowden syndrome. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Terdapat varian serta terdapat obat yang dapat eh, obat terkait penyakit yang tersedia pada drug bank. Nah, kita klik salah satu numbernya yaitu nomor DB08017 otomatis kita akan terhubung ke drug bank. Nah, kemudian di sini kita scroll ke bawah, di sini ada generic name-nya serta ada struktur dan chemical formulanya. Selanjutnya, kita juga bisa melihat target dari uh, obat ini, yaitu ada 5.
Yang pertama ada RAC alpha serin, kedua ada RAC beta serin, yang ketiga ada glikogen sintase kinase 3 beta, keempat ada CAM dependent protein kinase catalytic subnet alpha, yang kelima ada CAM dependent protein kinase inhibitor alpha. Nah, selain itu pada target-target obat ini ada general functions-nya, spesifik function, gene name, Unicode ID-nya, Unicode name, molecular weight, kin, organisme, pharmacological action. Di sini sudah terdapat banyak informasi dari obat target tersebut. Dan sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Setelah kita melihat data dari drug bank, maka sekarang kita melihat penyakit yang berhubungan langsung dengan website OMIM. Nah, kita dapat scroll ke atas. Nah, di sini terdapat eh, yang berkaitan dengan OMIM itu sendiri. Nah, kita akan mengklik satu-satu yang ada tulisan fenotipnya. Nah, di sini kita dapat melihat penyakit yang pertama yaitu breast cancer. Nah, di sini kita juga melihat phenotype gain relationship-nya seperti ini. Salah satunya itu ada lokasinya yaitu 1P34.1. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada website Uniprot dan mengklik phenotype yang kedua. Di sini kita dapat melihat penyakit yaitu colorectal cancer. Nah, di sini juga dapat phenotype gain relationship-nya. Nah, dan beberapa penyakit yang berhubungan langsung dengan protein tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah penjelasan dari teman saya tadi, rekan saya tadi, nah penyakit selanjutnya yang bisa kita lihat pada OMIM, itu dapat langkah pertama yang dapat kita lakukan, selanjutan dari yang sebelumnya, yaitu kita klik pada bagian ini, fenotip, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat nama penyakitnya yaitu Proteus syndrome atau sindrom Proteus, di mana jika kita scroll lebih lanjut lagi, di sini akan dijelaskan mengenai fenotip gain relationship, mana dapat kita lihat pada bagian ini dijelaskan lokasinya, fenotipnya apa, fenotip MIM nomornya berapa, fenotip mapping K, gen atau locus, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat pada bagian fenotip gen Dalton shape. Nah, untuk penyakit selanjutnya yang terakhir dapat kita lihat pada protein ini, protein AKT1 ini, yaitu dapat kita klik lagi pada bagian ini, fenotip 6151, di mana nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut merupakan penyakit yang yang berkaitan dengan protein tersebut. Nah, itu Cowden syndrome, mana fenotip gen relationship-nya dapat kita lihat pada bagian ini. Jelaskan lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai lokasi, fenotipnya apa, berapa nomor fenotip MIM-nya, terus dan lain-lainnya dapat dilihat pada bagian ini. Nah, sekian video tutorial dari kelompok kami mengenai penggunaan website Uniprot yang mana juga berhubungan dengan OMIM dan Drug Bank. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.